dulu tentang apa? Di situ tentang Salomo. Ya. Di situ tentang Salomo, jelas di situ dikatakan tentang Salomo. Jadi ini nasihat-nasihat. Ya, bukan tentang Yesus ataupun tentang kutuk. Tetapi ini tentang Salomo. Itu dalil. Kenapa justru sekarang Anda kemudian mengatakan itu Salomo? Oke. Enggak dong. Oke, kita sekarang Amsal 17 itu Tuhan menyatakan melalui Salomo membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Percaya? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tidak berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Suma versus Rasmi. Rasmi ini kan perempuan penghujat itu ya, dan pernah saya buat babak belur tuh, ngamuk kesurupan sampai maki-maki, itu pernah terjadi. Gue ngomongnya kasar, itulah yang pernah dulu kita hujat-hujat saja Islam itu nanti kita dapat koin katanya. Itulah ini orangnya, perempuan ini ya, Rasmi ini. Pernah saya rujak sampai kesurupan, wah sampai lidahnya menjulur-julur macam anjing, itu pernah itu terjadi dulu setahun yang lalu lah. Kira-kira 2 tahun yang lalu lah itu pernah saya buat 1 tahun setengah lah. Itu ya, karena belum lama juga. Itu sudah saya buat sampai lidahnya menjulur-julur macam anjing itu dia. Marah-marah itu ya, sambil mengejek-ngejek saya dengan lidahnya yang dijulur-julurkan, lidahnya itu macam anjing minta kawin. Betina kafir satu ini luar biasa. Baik, kamu semin, demikian videonya. Perbuatan dosa-dosaku, tapi setidaknya saya tidak ditempatkan oleh Allah di neraka jahanam bersama orang-orang kafir, bersama orang-orang kafir, bersama orang-orang yang menyembah dari satu Tuhan. Saya tidak ditempatkan di situ. Oke, aku jelaskan dulu ya, biar aku kasih dulu waktu sedikit. Oke, biar kasih dulu waktu sedikit biar aku jelaskan ya. Oke, dikutuk tanah itu sama aja dengan mengutuk Adam, karena Adam itu dibuat dari tanah. Sudah? Karena Adam dibuat dari tanah, tanah itu terkutuk, akhirnya imbasnya Adam juga terkena gara-gara terbuat dari tanah. Iya, kan sudah dikatakan di situ nih, baca. Sebab engkau debu. Kan di sini jelas dikatakan sebab engkau debu. Kau baca dulu itu. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Berarti kau terkutuk juga dong. Ya, iya. Oh, maaf, kami bukan manusia, umat-umat terkutuk. Oke. Cukup Tuhan kau mengutuk pohon ara, cukup Tuhan kau juga dikutuk oleh manusia, oleh umatnya. Kami enggak, maaf. Jadi aku jelaskan dulu samamu ya. Jadi untuk kutuk inilah Yesus datang ke dunia. Jadi kutuk ini diampuni oleh Tuhan, diampuni oleh Allah kutuk ini. Nah, jadi Yesus datang Allah ke yang dunia. menanggungnya. Oke, Yesus ini adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Allah. Oke, sekarang yang mengutuk. Oke, yang mengutuk manusia siapa? Perbuatan yang mengutuk manusia siapa? Oke, Allah itu sendiri kan? Manusia itu sendiri. Bukan yang Allah. Yang mengutuk. Sebentar. Yang mengutuk manusia sendiri. Iya, yang mengutuk manusia adalah Allah itu sendiri, betul? Bukan Allah.
tadi kau dengar ini, jangan makan buah di tengah-tengah taman itu, Saya nanti kamu bertanya, mati. yang mengatakan terkutuklah tanah itu siapa? Allah, itu Allah. Nah, Allah. Terus berapa ribu tahun kemudian datanglah Yesus, yang dimana Yesus itu adalah Oke, Tuhan yang dulu, berinkarnasi menjadi kau manusia. lompat. Jangan, Betul jangan tidak? kau lompat. Loh, demi punya datangnya satanmu. Yesus untuk apa? Jadi kenapa dikutuk tanah? Karena pelanggaran. Saya Karena tidak tanya pelanggaran. kenapa. Yang mengutuk Lah, tanah adalah Allah itu sendiri. Harus. Kenapa dikutuk tanah? Karena pelanggaran. Saya tidak tanya kau mau minum tua karena jangan pelanggaran kau pun minum, iblis terserah. Pukima. Sekarang iblis saya tanya Pukima kau. Karena pelanggaran. Yang ya. saya tanya kau, yang mengutuk Karena Yesus siapa? pelanggaran. Yang Karena mengutuk Yesus siapa? Ya, yang Karena mengutuk Yesus siapa? pelanggaran. Iya, karena pelanggaran, ya. Karena Yang mengutuk Yesus siapa? pelanggaran, Udah. Yang mengutuk Yesus siapa? Tidak ada yang mengutuk Yesus. Tidak ada yang Galatia mengutuk 3 nomor Yesus. 13. Siapa itu? Yesus menanggung kutuk Taurat. Yesus yang berarti kalau menanggung, dia menanggung diambil kutuk, alih. jangan jalan menjadi kutuk, ya kan? Iya. Nah, Yesus berarti mengambil Yesus alih terkutuk. kutuk Taurat. Nah, berarti dia terkutuk. Karena dia mengambil alih. Oke, berarti dia terkutuk. Karena diambil alih oleh Iya, dia menjadi kutuk kan? Yesus berkorban menanggung kutuk manusia. Iya, berarti dia kan terkutuk kan? Berkorban. Iya, dia menjadi kutuk kan? Berkorban. Sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Sekarang Pertanyaan kita saya, tanya kau di mana? yang digantung Di mana pada kayu pengorbanan salib Tuhanmu? itu siapa? Di mana pengorbanan Tuhanmu? Yang digantung pada kayu salib itu siapa? Yesus berkorban. Iya, yang Sekarang digantung pada pengorbanan kayu Tuhanmu salib, di mana? yang terkutuk siapa? Yesus berkorban. Oke, saya Pengorbanan bacakan Tuhanmu ini di ya. mana? Saya bacakan ini. Pengorbanan Apabila seseorang berbuat dosa Pengorbanan yang sepadan Tuhanmu dengan di mana? hukuman Jawab mati, dulu. yang Jawab sepadan dulu, dengan hukuman pengorbanan mati, Tuhanmu di mana? ya kan? Lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Allah kau mengutuk tanah. Allah kau mengutuk Adam. Kau adalah manusia kutuk. Terus tiba-tiba Allah sendiri mengutuk manusia yang digantung pada tiang. Yang digantung pada tiang itu adalah manusia yang kau jadikan Tuhan. Ternyata manusia yang kau jadikan Tuhan itu dikutuk oleh Allah itu sendiri. Tapi kau mengatakan Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Allah mengutuk manusia, Allah menjadi manusia, ternyata Allah dikutuk oleh manusia itu. Gila ini. Gila Rasmi. Allah menjadi manusia, Nora. Dia berinkarnasi menjadi manusia untuk membebaskan manusia ini dari kutuk. Dengan jalan dia yang menjadi kutuk. Aduh. Ya, Parulian. Astagfirullahaladzim. Parulian. Assalamualaikum. Islam, Bang. Islam, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang. Islam jangan dulu naik ya. Saya Islam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang. Islam jangan dulu naik. Ya, gimana cinta? Yang mengutuk, yang digantung pada tiang itu siapa? Ah, cinta? Yang mengutuk manusia yang digantung pada tiang itu siapa? Ulangan 21 nomor 23. Sebab janganlah engkau membiarkan mayatnya semalam-malaman, ya, yang digantung pada tiang, yang dikutuk oleh Allah itu sendiri. Allah, kamu mengutuk manusia yang digantung pada tiang.
Pertanyaan saya, yang digantung pada tiang itu siapa, Cinta? Jawab dong. Apanya dari tadi narasimu? Nggak ada nyambung-nyambungnya ke Alkitab narasimu dari tadi. Tadi ku minta data, di mana kalau Allah itu mengutuk Adam, kau bilang di tanah. Karena Adam Tidak, terbuat Bang. dari tanah, jadi kau Iya. mengatakan Adam terkutuk. Adam terkutuk. Nah, sementara di dalam Galatia 3 nomor 13 tertulis sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung pada tiang. Pertanyaan Wah. saya, yang digantung pada tiang itu siapa? Kita dengan modal seadanya ini, dengan perangkat. Hah? Yang digantung pada tiang itu siapa, Rasmi? Tapi itu ada yang menarik tadi pernyataan dari si Rasmi ini, mengatakan bahwasanya dia berasal dari tanah yang diciptakan, di mana tanah itu pun terkutuk. Kan gitu, si Rasmi otomatis terkutuk karena dia diciptakan dari tanah yang terkutuk. Betul. Berdasarkan Matius 25:41, berarti semua Kristen itu dilemparkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Karena apa? Orang-orang terkutuk akan dilemparkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Itu yang narasi yang tertulis dalam narasi Matius 25:41. Jika dikorelasikan ya di dalam Al-Quran, terkhusus dalam surah Al-Bayyinah, benar kata Allah dalam Al-Quran kan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya ahli kitab dan orang-orang kafir ya, mereka akan dilemparkan ke dalam api yang kekal, ke dalam neraka jahannam. Karena mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ternyata benar yang dikatakan Allah dalam surah Al-Bayyinah. Karena Rasmi yang mengakui kan dia diciptakan dari tanah yang terkutuk. Matius 25:41, orang-orang terkutuk akan dilemparkan bersama dengan iblis ke dalam api yang kekal. Berarti Jadi mereka buat masuk apalah kau neraka bertuhan dong. Rasmi? Iya, buat apalah kau bertuhan Rasmi? Ketika sebelum kau diciptakan pun kau sudah ditetapkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Dan yang menetapkan itu adalah Tuhanmu itu sendiri. Rasmi, gimana Dinda Rasmi? Rasmi, Oke, jadi pada awalnya tanah itu tidak terkutuk ya. Pada awalnya Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu terpenuhi segala kebutuhan manusia. Bahagia, senang, damai, tidak ada kejahatan. Itu diciptakan di Taman Eden. Ya, tetapi karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka terkutuklah tanah. Begitu, ya. Awalnya tidak seperti itu. iya masalahnya gini loh Rosmi, kau dilahirkan sesudah tanah itu dikutuk atau sebelum tanah itu dikutuk? Tetapi kutuk kitab Taurat itu sudah hilang di abad ke-1, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itulah Bayangkan kalian, itu loh, Dinda. kalian di sini mualaf semua kan? Itu kalian nggak Dinda mengerti. Rasmi. Kutuk, Dinda Rasmi, kutuk yang kita saya bahas. tanyakan- Bentar Faruk. Ya, silakan, Dinda, Jadi silakan. kutuk kitab Taurat itu sudah hilang, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di tiang salib. Abad ke-1, sekarang sudah abad ke-20. Sudah. Abad ke-1 sudah hilang kutuk itu. Oke, boleh abangnya tanggapi Dinda Rasmi, dengar Dinda Rasmi ya. Tadi kau sama Ito Nora sudah mengakui bahwasanya yang dikutuk di situ adalah tanah itu sendiri. Sementara proses penciptaan manusia adalah iman kalian. Bahan dasar penciptaan itu adalah tanah. Nah, sesaat setelah ada memakan buah larangan itu, tanah itu terkutuk. Kan gitu, kau udah akui tanah itu terkutuk. Nah, yang jadi pertanyaannya, ya, kau lahir setelah tanah itu terkutuk atau sebelum tanah itu dikutuk? Aku lahir, kutukannya itu sudah hilang. Karena Gimana? kutukan itu sudah hilang di abad ke-1. Aku lahir di abad keberapa Oke. ini? Ke-20. Siapa yang menghilangkan kutuk itu? Yesus menanggungnya di tiang salib.
Oke, di mana tertulis bahwasanya kutuknya Adam, kutuk atas tanah itu dibatalkan oleh Yesus, ditanggung oleh Yesus. Beda ya konteksnya ya antara Taurat yang terkutuk dengan tanah yang terkutuk. Yang kita kaji tanah yang terkutuk. Di mana data di dalam Bible Yesus membebaskan tanah itu dari kutuk? Di mana datanya? Waalaikumsalam. tentang Oke. Tentang tanah yang terkutuk ini itu dicatat di kitab Taurat, ya Taurat. Saya nggak tanya ya. itu Bunda. Kejadian 3 tadi sudah kita baca, ada dibaca itu Nora. Di situ tanah itu dikutuk, terkutuklah tanah itu. Bukan Adamnya memang dikutuk, tapi tanah itu. Kan gitu. Terus kau katakan di abad pertama tanah itu sudah dibebaskan dari kutuk dengan matinya Yesus di kayu salib. Saya minta referensi datanya. Di mana data dalam Bible dikatakan tanah yang terkutuk itu sudah ditebus oleh Yesus dengan mati dia di kayu salib? Di mana datanya tertulis tidak? Datanya di mana? Tanah yang terkutuk itu ditebus oleh Yesus. Setahu aku dalam Galatia 3:13, Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, bukan dari kutuk tanah. Yang saya minta datanya ini, di mana datanya Yesus itu dengan mati di kayu salib menebus kalian dari kutuk tanah itu tadi? Jika itu tidak bisa kutunjukkan, berarti sampai detik ini, bahkan sampai kiamat nanti, orang Kristen itu terkutuk karena dia dibentuk dari tanah yang terkutuk. Dan berdasarkan Matius 25:41, orang-orang terkutuk akan dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Kalau referensi data pembebasan tanah kutuk itu tidak ada dalam Bible-mu, berarti rasmi kau dan oten-oten yang lainnya sudah dipastikan oleh Yesus berada dalam api yang kekal bersama dengan iblis, yaitu neraka itu sendiri. Oke, buka di Dinda. buka Matius 1 ayat 21. Silakan, Matius 1 itu tentang kelahiran, silakan. Iya. Dan Yesus, Iya. silakan. Oke, di situ dicatat, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini dikatakan Yesus menyelamatkan umatnya. Nah, penyelamatan itu Yang saya tanyakan Dinda, dikenal. saya minta sama kamu dengan rasmi. Yang saya minta sama kamu data di mana Yesus menebus kamu dari kutukan tanah itu. Bukan menebus kamu dari dosa. Menyelamatkan. Ya, di situ menyelamatkan ya. Kalau Dinda, yang saya menebus, tanyakan, ya, kalau menebus itu yang sama saya dengan tanyakan, menyelamatkan. di mana datanya Ya. Yesus menebus kamu dari kutuk tanah itu, bukan dari dosa, dari kutuk tanah yang saya tanya Dinda. Iya, kutuk tanah itu adalah kematian. Nah, Yesus menanggung Saya hukuman tidak kita, tanya menyelamatkan definisi kutuk tanah kita. itu apa. Saya nggak tanya definisi kutuk tanah itu apa. Yang saya tanyakan, saya minta pertanggungjawaban data darimu. Kau bilang tadi di abad pertama, kutuk tanah itu sudah dibatalkan, sudah ditebus, sudah dibebaskan oleh Yesus. Di mana datanya dalam Bible dikatakan dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah menebus kutuk tanah atas perbuatannya Adam. Di mana tertulisnya Dinda? Makanya berkali-kali ku sampaikan kepada kalian teman-teman Kristen ya, silahkan kalian jadi Kristen atau jadi apapun, tapi pada waktu yang sama waktu yang ditipu. Oke. Kenapa jadi Kristen? Tapi pada waktu yang sama jangan jadi penipu lah rasanya. Oke, makanya dengarkan dulu penjelasan ya, dengarkan penjelasan. Ya, buka dulu kita kembali ke Kejadian 2, di mana Taman Eden itu diciptakan itu sangat subur, ya, sangat subur. Setelah terjadi pengutukan tanah, maka tanah itu menjadi tandus, ya. Berarti itu di zaman kitab Taurat itu tanah itu tandus, makanya padang gurun itu banyak di zaman kitab Taurat karena tanah itu dikutuk. Nah, setelah Yesus menanggung hukuman manusia di abad ke-1, maka tanah-tanah tandus itu mulai tumbuh-tumbuhan. Nah, disitulah tanah sudah bebas dari kutukan. Lihat itu padang gurun sudah tumbuh-tumbuhan. Itu artinya tanah itu sudah bebas dari kutukan. Oke? Babang Faruk nggak tanya itu Dinda.
Tadi kau katakan dari abad pertama, tanah yang terkutuk itu sudah dibebaskan oleh Yesus dengan matinya Yesus. Oke, di kayu ini salib. otak Kalau kau Anda bawa masih cerita dalam berguna Kejadian nggak? 2, dalam kitab otak Kejadian masih 2, berfungsi nggak? Yesusnya belum lahir, Dinda. Kalau Tadi ada otak Bang Anda Zuma nggak loh. Coba berfungsi, Bang jangan Zumanya diskusi. moderator. Oh, jatuh Kalau Bang otak Zumanya. Anda nggak berfungsi, buang aja otak Anda, ya. Buang aja otaknya kalau nggak berguna. Loh, kok jadi Kalau emosi nggak kok, Dinda? nyala, Aduh. ya, otaknya kalau nggak nyala, Kok jadi emosi para kok, pakar kerasukan global kau? ini buang aja. Karena Loh, loh, otak loh, Anda loh. Lagi ya. ada tes IQ kan? Ada tes IQ kan? Kami bekerja kan? Rasmi, pelan-pelan. Ada tes IQ. Ya, Bukannya sama, begitu, sama, ada tes sama, IQ sama. kan? Iya, Rasmi, ada. Berarti cocoknya kami ini. Sebentar. Kita tes dulu ini siapa? Ini Bang nggak Zuma ada, asli atau Farouk. tidak? Sabar dulu, Rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Bang Zuma asli. Ini jelek. Abang di mana, Bang? Masih di Jakarta? Saya di apartemen. Jakarta? Iya, apartemen lantai 307 jadi berat. Iya. Lantai 307 itu apartemen mana tuh, Bang? Ada. Kalau abang yang udah ngomong ya, saya yang gengge aja deh. Mau 307, Percaya 308. Ya, betul. Harus percaya. Oh harus ya, Kalau Bang. saya ngomong jaringanku jelek kan? Tidak, bagus. Cuman abang kayak pilek. Jelek kali. Oke. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Itu ya, Bang? Jadi orang yang tidak berakal budi alias bodoh adalah orang yang melakukan penanggungan membuat atau persetujuan. penebusan terhadap dosa lain. Ya, jadi orang bodoh, baik yang disalib maupun yang menerima penyaliban itu sama-sama orang bahlul. Itu maksudnya dalilnya. Jadi kalau ada orang mati untuk menanggung dosa orang lain itu orang goblok, dan orang yang mau dicecoki dengan dogma doktrin dosanya ditebus oleh orang lain itu adalah orang bodoh, orang bahlul berdasarkan Amsal 17. Di data 15-nya dikatakan begini. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saya ulang. Jadi membenarkan orang-orang fasik dan juga kemudian mempersalahkan orang benar itu adalah kekejian. Betul. Karena untuk membenarkan orang fasik. Nah, menurut dalil yang ada di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus harus meninggalkan dunia ini berdasarkan yang tertulis di kitab Amsal, bukan di kitab Roma, Galatia, bukan, tapi di Amsal. Jadi membenarkan orang Kristen dan mempersalahkan Yesus, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi jangan mau percaya agama menebus dosa itu, jangan mau percaya. Itu ajaran konyol. Sekali lagi nomor 18-nya, orang yang tidak berakal budi alias bodoh, bahlul, dongok adalah dia yang membuat persetujuan atau kesepakatan menjadi penebus atau penanggung bagi sesamanya. Itu orang bodoh, itu orang bahlul. Orang kayak gitu itu harusnya ditenggelamkan di laut. Begitu adikku semuanya. Dinda Farouk, lanjut Dinda. Saya tes monitor aja dulu. Saya ini masih gangguan. Silakan, Ini silakan. kan aku lagi Silakan. jauh nih dari berangkat, ada kerjaan di sini, Bang Andar. Lanjut itu Nora. Iya, Usul iya. lagi rasminya, Silakan, mana kau silakan. dapat hidayah dia itu. Aku udah dicaci makinya dari tadi. Itu susahnya ini. Rasmi, silakan Rasmi. Pertanyaannya Oke. itu. Oke. Yang dikutuk siapa, Itu Rasmi? Amsal. Sebentar. Itu Amsal. Oke. Baca dulu tentang apa? Di situ tentang Salomo. Ya. Di situ tentang Salomo. Jelas di situ dikatakan tentang Salomo. Jadi ini nasihat-nasihat.
Ya, bukan tentang Yesus ataupun tentang kutuk, tetapi ini tentang Salomo. Ya. Makanya jangan membawakan Amsal ke Yesus. Lari jalur. Oke. Jangan membawakan Amsal ke Yesus. Yesus yang berkata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Di mana? Di Perjanjian Lama. Amsal itu adalah kitab hikmat. Jadi apa yang dinarasikan Daud, apa yang dinarasikan memberitahu. oleh Salomo, itu semuanya adalah bercerita tentang hikmah. Hikmah orang benar, hikmah orang fasik, pengkhianat, dan seterusnya. Itu dalil. Kenapa justru sekarang Anda kemudian mengatakan itu Salomo? Oke. Enggak dong. Oke, kita sekarang Amsal 17 itu Tuhan menyatakan melalui Salomo, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Percaya nggak dalil itu? Itu dulu. Kok cerita tentang Salomo? Ini hikmat. Ini tentang hikmat. Membenarkan orang fasik, yaitu pemakan suap, dan mempersalahkan orang benar, yaitu Yesus. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Percaya kagak? Kalau percaya, berarti Kristen itu adalah kekejian, agama yang keji, agama kekejian Kristen itu. Kenapa? Kan orang Kristen membenarkan orang benar itu untuk dipersalahkan. Makanya dia disalib. Tapi kalau Anda menolak Amsal, ya buang, kembalikan kitabnya orang. Kan itu memang kitabnya agama Yahudi, dan Yesus juga orang Yahudi. Kalian ini siapa rupanya? Kok milih-milah? Kitabnya Yahudi mengatakan membenarkan orang fasik, yaitu para pengkhianat, yaitu orang-orang yang ingin mencelakakan Yesus, dan mempersalahkan orang benar, yaitu Yesus. Itu kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi memutuskan Yesus untuk disalib itu sudah kekejian. Kok jadi penebus dosa? Penyaliban terhadap Yesus itu kekejian bagi Tuhan. Kok datang dari barat kok katakan itu untuk nebus dosa? Matamu suwe. Ayo, benar enggak ucapan Amsal itu? Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Betul atau salah? Betul atau salah? Itu aja dulu. Jangan Amsal itu bukan untuk Kristen. Yang sejak kapan kitabnya Yahudi untuk Kristen? Cuman saudara agar sadar aja aku jawab. bahwa konsep Aku yang jawab dulu ya. ditanamkan oleh gereja awal mula itu adalah konsep yang keliru, tidak sesuai dengan fakta yang ada, baik berdasarkan kitabnya Yahudi maupun kenyataan yang ada di lapangan. Begitu Bu Rasmi. Jadi muncul pertanyaan, orang yang berakal adalah orang yang mempersetujukan atau setuju menjadikan dosa-dosanya ditanggung bagi sesamanya. Kalau orang Yahudi, Bu Rasmi, dosa mereka itu ditanggungkan kemudian kepada binatang, ditanggungkan kepada hewan. Makanya mereka korban hewan. Nah, kalau manusia Yesus yang menjadi penanggung dosa, maka kata Amsal 17 itu adalah orang bodoh. Makanya Paulus pun mengatakan penyaliban itu adalah kebodohan. Nah, sekarang di data nomor 15-nya, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah menurut Bu Rasmi data ini salah? Coba Anda jawab, silakan. Oke, aku jawab dulu mulai dari yang Amsal tadi ya. Ini kita buka di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Nah, jadi di sini Yesus sudah katakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Amsal itu bukan Taurat dan bukan juga kitab para nabi. Tetapi kalau
kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan. Itu kitab Taurat. Dan kitab para nabi itu Yesaya, Mazmur. Itu yang nabi. Kalau Amsal itu tentang Salomo. Salomo di Alkitab bukan nabi, melainkan raja. Anak dari Raja Daud adalah Raja Salomo. Jadi bukan nabi kalau di Alkitab, kalau Salomo. Jadi kalau untuk Yesus sudah mengatakan jelas kitab Taurat dan kitab para nabi itu yang digenapi. Jadi kalau Amsal itu tentang Raja Salomo. Jadi itu nggak nyambung untuk mengartikan tentang Yesus di Amsal. Itu ya. Bang? Iya. Ya, silakan Bang. Cek. Suara saya kedengaran, Dek? Udah bagus. Dah. Oke. Oke, jadi gini Ibu-ibu Rasmi. Bagi Kristen Salomo bukan nabi. Tapi bagi Yahudi Salomo itu adalah nabi. Mereka menganggap Salomo itu nabi. Makanya kemudian kitabnya Pengkhotbah, kemudian termasuk Kidung Agung, Kidung Agung, Pengkhotbah, kemudian Amsal. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut nabi itu adalah mereka yang menerima penglihatan. Tuhan kemudian menyatakan diri melalui penglihatan. Salomo menuliskan penglihatan, dia nabi. Salomo itu nabi bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen yang nabi itu siapa? Luluga. Tapi kalau dalam kehidupan orang Yahudi, Salomo itu selain nabi dia juga adalah raja. Itu. Nah, Yesus mengatakan kitab para nabi, termasuk Amsal. Kenapa kemudian ibu menyangkal? Haruskah begitu untuk nipu orang gitu loh? Jelas-jelas Salomo itu adalah nabi orang Yahudi. Sekiranya Salomo itu tidak dianggapnya sebagai nabi, maka tidak mungkin tulisannya mereka imani. Ingat, Salomo itu adalah salah satu dari 48 nabi-nabi Yahudi. Ada 48 nabi-nabi yang diimani Yahudi, salah satunya itu adalah Salomo. Anda Kristen, Anda wajar. Nah, kalau Anda mengatakan itu bukan nabi, berarti Anda mendudukkan tulisan Salomo Pengkhotbah, kemudian Kidung Agung, kemudian Amsal itu sebagai kitab yang sama seperti Ibrani, sama seperti Lukas, Markus. Masa Anda menganggap kitabnya orang Yahudi kedudukannya sama seperti kitab-kitab yang dari barat itu? Ya enggak dong. Jadi Bu Rasmi, sekali lagi saya katakan, kitabnya orang Yahudi menerangkan dengan jelas bahwasanya membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, data ini menjelaskan bahwasanya menjadikan Yesus terdakwa di atas tiang salib itu adalah kekejian. Mempersalahkan Yesus, menghukum Yesus, mensalibkan Yesus itu adalah kekejian. Itu nggak bisa dipungkiri. Amsal 6 nomor 16 juga begitu. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan 7 kekejian di dalam hatinya, itu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kalian ini memang sulit. Kalian tidak bisa lari kemana-mana. Kenapa? Karena konsep yang Anda bangun itu adalah konsep Dewa Molok. Menebus dosa, mendamaikan kemudian manusia dengan dewa. Yaitu dengan menumpahkan darah. Itu tidak dianut oleh agama Yahudi. Agama Yahudi menebus dosa itu dengan kurban hewan. Bukan dengan kurban manusia, apalagi Tuhan. Nah inilah saudara-saudara Kristen harus paham sampai situ. Jadi Bu Rasmi, sekali lagi, apakah Anda percaya bahwa Amsal 17 nomor 15 menyalib Yesus adalah kekejian bagi Tuhan? Jawab. Oke, aku tegaskan sekali lagi ya. Amsal itu bukan Raja Salomo, itu bukan nabi, tetapi raja bangsa Israel, ya. Raja bangsa Israel, bukan nabi. Raja Daud anaknya Raja Salomo. Daud juga bukan nabi. Kenapa bagi Yahudi Salomo itu nabi? Karena ada masanya Salomo itu murtad.
Ya, itu harus kalian ketahui, ya. Sama seperti si Nora dan si Faruk murtad. Jadi Salomo ini ada murtadnya. Makanya dia dikatakan Yahudi Nabi. Ya, di situ dong pelajari dulu Salomo. Diamlah Rasmi, sakit kepalaku jadinya Inilah Pak. kalau orang pemakan benar babi ini. kasih Makanya materi ya aku begini. katakan Salomo murtad itu ada. Ini kalau pemakan babi kasih materi begini modelnya. Lah iya. Ya kalau baca pemakan dong, babi ada Salomo bahas kitabnya murtad. Yahudi begini Ya, modelnya. ada Salomo murtad. Di dalam kisah para rasul ya, kisah para rasul 2 nomor 29, nomor 30, jelas-jelas di sana Petrus sendiri yang mengatakan Daud itu adalah nabi, kau bilang bukan nabi. Jelas-jelas di dalam tradisi Yahudi yang disebut nabi adalah mereka yang mendapatkan penglihatan di mana Tuhan kemudian berfirman kepadanya, kau bilang bukan nabi. Cuman lu gak nabi rupanya kau. Raja. Di dalam kitabnya orang Raja Yahudi Israel. bilangan 12 nomor 6. Raja Lalu juga berfirmanlah mendapat penglihatan. Tuhan, Bukan hanya nabi, dengarkanlah Raja. firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, Raja ini jelas juga ini. mendapat penglihatan. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Cuma kau waras dikit kenapa? Suara saya masih kedengaran saudara-saudara? Dengar bang. Masih Bang. Alhamdulillah. Murtad. Alhamdulillah. Astaga. Jadi Amsal itu kalau bukan nabi, lalu apa? Dia mencatat, dia menulis 3 kitab. Amsal, Kidung Agung, kemudian yang ketiga itu pengkhotbah. Ini kalau bukan tulisan-tulisan nabi, lalu buku-buku ini buku apa? Kitab apa itu? Amsal, pengkhotbah, dan juga Kidung Agung. Kalau bukan nabi yang menulis lalu apa? Nah, jelas di kitabnya orang Yahudi bilangan 12 nomor 6. Tuhan menyatakan diri ketika di tengah-tengahmu ada nabi. Begitu juga dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Oke, paham ya? Jadi Al-Quran menyatakan dan juga kitabnya Yahudi menyatakan kalau di tengah-tengah manusia ada seorang nabi, maka Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan berbicara dalam mimpi. Itu satu. Nah, kenapa kemudian penulis-penulis Bible itu dikatakan sebagai nabi? Karena mereka menulis katanya firman Tuhan. Seperti Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Paulus, itu kan nabi semua itu. Kalau Anda tidak menerima mereka adalah nabi, berarti Anda mengakui bahwasanya tulisan mereka ini bukan firman Tuhan. Begitu saudara-saudara. Jadi memang menyedihkan saudara-saudara kita ini. Saudara kita dari sebelang ini memang menyedihkan. Mereka hanya terlanjur aja menjadi oten. Mereka terlanjur oten, tapi mereka baru sadar ternyata setelah dikuliti, mereka berdasarkan buku yang mereka jadikan sebagai pegangan firman Tuhan, katanya mereka membantah sendiri isi kitab tersebut. Nah, inilah celakanya. Makanya kita bertugas untuk menyadarkan mereka, saudara-saudara kita yang masih mau sadar. Silakan Dinda dilanjut. Jaringan saya belum bersahabat, silakan. Jaringan abang bagus. Cuman kata murtad tadi loh. Salomo udah murtad, ya Allah. Oh ya? Jaringan Bang Juma bagus, yang nggak bagus itu otak si Rasmi tadi. Kenapa? Jaringan Bang Juma bagus. Kenapa? Bentar dulu. Kenapa itu yang laki-laki yang baru naik tadi dikatakan gak ada mati? Sudah jelas dikatakan karena engkau dari debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, manusia mati kembali menjadi debu tanah. Di mana mati? Aduh, kenapa sih nalara kiu kalian itu? Aduh. Kan dikatakan jika memakan buah itu kau akan langsung mati. Buktinya waktu makan buah itu dia kan belum mati juga. Loh, satu judul perikop itu kan belum selesai dibaca sampai ke bawah. Itu terakhirnya, karena engkau dari debu, maka engkau akan kembali menjadi debu. Itu kutuk mati. Kenapa enggak dibilang enggak mati? Di mana sih Manusia mati dikatakan kan langsung jadi mati? tanah, jadi debu.
Aduh, Ada itu Rasmi, memang kau saja. Itulah kata karena begitulah kalian, makanya kalian disebut otak separoh. Namanya kan? juga manusia, ciptaan pasti mati, Bu Rasmi. Ya itu tadi karena pengaruh kutub tanah tadi makanya mati. Tetapi Yesus nggak datang makan. supaya manusia itu hidup kekal. Bu Manusia Rasmi. itu diciptakan untuk hidup kekal, bukan mati. Bu Tetapi Rasmi. karena pelanggaran Hawa, karena digoda oleh iblis, maka manusia itu mati. Yang awalnya manusia itu diciptakan kekal, makanya Yesus datang untuk membuat manusia itu kembali kekal. Nah, jadi sekarang Makanya udah kekal. dikatakan naik ke surga, hidup kekal abadi Loh. seperti malaikat. Nah, sekarang naik ke surga mati dulu apa Sekarang enggak? mati. Naik ke surga mati dulu apa enggak? Mati dulu karena sudah ada. Nah, mati dulu. Andaikan tidak ada pelanggaran, Mati tidak dulu. terjadi seperti itu. Nah, andaikan tidak ada pelanggaran Hawa, Rasmi, kata Tuhan di Pengkhotbah 9 nomor 5 Rasmi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Orang yang hidup tuh tahu mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi Tuhan itu memang tahu orang yang hidup itu akan mati. Siapa bilang karena dosa? Berdosa nggak berdosa akan mati. kau lari ke pengkhotbah. Pengkhotbah Kok ketawa? Ini firman Tuhan. iya betul. Tetapi yang pengkhotbah itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya ini loh, kenapa sih kalian nggak nalar? Aduh. Nalarmu itu yang nggak benar, Bu Rasmi. Dengar, di kitab Taurat, di Kejadian manusia sudah dikutuk. Nah, Kejadian dulu jauh lebih dulu baru pengkhotbah. Berarti manusia sudah dalam kutukan di pengkhotbah. Terus Yesus turun untuk Kesimpulan begini, dalam keimanan rasmi, ular dikutuk, manusia dikutuk, hewan dikutuk, Tuhan dikutuk. Betul apa betul? Dikutuk karena pelanggaran dikutuk. Nah, contoh Pelanggaran dulu itu dapat kau kartu merah. sal, dikatakan jangan berzinah, kau berzinah. Jadi maksudmu kau nggak dihukum, enak kali hidupmu, matilah kau. Oh, dalam iman kami tentu dihukum. Tentu dihukum, kau bilang ya Benar, sudah, karena dan kami Hawa tidak ada dihukumlah. tebus-menebus. Benar, Karena dalam pelanggaran. Benar, dalam iman kami tentu dihukum orang yang melakukan kesalahan. Tidak ada tebus-menebus. Sekarang pertanyaannya, Ya dalam kalau kalian imanmu, Islam memang maunya seperti itu, jangan mencuri. Kalian mencuri, mau kalian jangan dihukum. Itu mau kalian, tetapi Oke, kuserahkan aja sama hanya Bang kalian Zuma. disiksa, dikubur, dimasukkan ke neraka. Sebentar, aku bilang, Bang Zuma monitor. Makanya kalian lari, mondar-mandir, ngundur-ngandur kalian. Iya. Silakan nak, guru. Jadi saudara-saudara sekalian, cek suara saya kedengaran ya? Dengar Bang, dengar. Suara Bagus, saya kedengaran bagus. nggak nih? Oke. Dengar, Bang. Saya mau Ada, tanya Bang. sama Bu Rasmi. Tolong Ada, Bang. tunjukkan dulu data. Baik, makasih. Tolong tunjukkan data di dalam kitabnya Yahudi, Adam mewariskan dosa. Itu dulu. Saya tunggu, silakan. Silakan Rasmi. Ya, itu kutuk kepada Hawa. Kejadian 3, Kejadian 3, Apa ini? Kejadian 3. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Bukan Adam di situ dicatat, tetapi Mana? antara ular dengan perempuan. Mana? Ayat 15. Yang saya tanya sesuai dengan dogma Paulus dalam Roma 5:12. Dosa masuk ke bumi menjalar melalui satu manusia. Pertanyaan saya, mana dalilnya?
di kitabnya Yahudi, Adam mewariskan dosa kepada keturunannya itu di mana? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara Itu engkau tidak dan ada. perempuan ini, Ya. antara keturunanmu dan keturunannya. dosa. Kita ini keturunan. Itu bukan Kita ini dosa keturunan. waris. Ini dosa waris. Saya tidak minta itu. Yang saya minta dalilnya kalau Adam mewariskan dosa. Kalau yang itu bukan yang mewariskan permusuhan. Yang saya minta Adam mewariskan dosa keturunan di mana tertulis? Selamat petang ya. Saya mau sih Bang Juma. Oke. Kalau begitu pernyataan Anda mengatakan Adam lebih tinggi dari Allah. Tidak ada. Justru Anda itu keturunan iblis kayaknya karena Anda memfitnah Adam. Di Kejadian 5 nomor 13 itu, Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan. Kok kamu memusuhi Adam gitu loh? Berarti kamu ini keturunan siapa? Kalau Anda sudah berani memfitnah Adam, muncul pertanyaan. Karena Tuhan sudah mengadakan kemudian permusuhan antara Adam, keturunan Adam dan keturunan iblis. Hari ini kau memfitnah Adam, kamu ini keturunan siapa? Dengan tak ada dalil Adam mewariskan dosa, tapi Anda memfitnah Adam mewariskan dosa, sudah jelas Anda itu keturunan setan kan? Betul nggak? Tetapi Tapi kalau Anda kenyataannya mengatakan ada dalilnya, coba tunjukkan dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan menyatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu di mana dalilnya? Kalau tidak ada berarti Anda ini keturunan setan Kejadian yang 3, membenci musuhnya. Kejadian 3 ayat 19. Sebab engkau Oke, debu dan bacakan. engkau akan kembali menjadi Ya, debu itu debu. Dan itulah Debu itu yang debu. dialami manusia. Yang Ya, saya debu tanya tanah. keturunan Adam, Debu bukan tanah. keturunan debu. Hah, debu tanah. Keturunan Debu itu Adam bangga yang saya tanah. minta. Di Ya, mana manusia Tuhan semua mati, mengatakan Anda juga akan kejadian mati. di mana Anda Tuhan akan mati mengutuk. dan kembali menjadi tanah. Itu artinya Anda mewarisi kutuk Adam. Di mana dalilnya? Dalil. Nggak Jangan usah. cocokologi. Nggak, tanpa dalil, Dalil. pun Islam semua kembali menjadi tanah. Dalil. Jangan cocokologi. Yang saya minta dalil, jangan cocokologi. Dalil. Dalil. Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 nomor 19 itu tidak berbicara kutuk kepada keturunan Adam, itu nggak ada. Jangan kau ngarang, karena kau memusuhi Adam dan keturunannya, kamu ngarang-ngarang dalil. Dalil. Sekarang ku tanya, kenapa umat Islam sekarang mati dan kembali menjadi tanah? Itu karena apa? Karena Allahmu berarti? Ya bukan. Karena memang itu sudah ketentuan skenario Tuhan. Coba Anda baca. Kalau di dalam, dengarkan saya berasmi. Kalau di dalam agama Kristen, Berarti juga teman-teman Tuhan Islam Anda dengarkan saya. sangat Kali ini jahat. dengarkan. Tolong di mute dulu. Di mute dulu ya. Nanti dinaikkan lagi. Kalau di dalam agama Kristen, dosa diwariskan kepada keturunan Adam. Kenapa begitu, Lalu Bang Yesus Juma? kemudian dijadikan sebagai Turunkan penebusan. bola tuh. Sabar dulu Bang. Yesus kemudian datang kemudian menebus dosa. Agar kutukan itu terlepas kepada keturunan Adam. Itu bohong, itu bullshit. Ternyata orang Kristen ini juga tidak ditebus. Orang-orang Kristen ini tidak ditebus. Dan saya berani membuktikan dalilnya. Kalau orang Kristen ini sama sekali tidak ada penebusan terhadap dirinya. Kenapa? Karena orang Kristen juga mengalami kematian. Sama seperti Adam. Mana dalilnya? Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh jasmani memang mati karena dosa. Ayo. Pantasan kalian bermatian. Ternyata kalian juga tidak ditebus dosanya. Gak ada dosa yang ditebus itu. Karena Roma 10 Paulus sendiri mengatakan di Roma 8 nomor 10. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu. Nah, Kristus sudah ada di dalam kamu nih resmi.
Kristusmu sudah ada di dalam kamu, lengket kayak perangko. Tapi apa? Kata Paulus, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti tubuhmu mati karena apa? Karena dosa. Terus mana yang ditebus Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa? Ternyata tubuhmu juga mati karena dosa. Katanya setelah Yesus itu mati di atas salib, dosa kalian sudah ditebus. Faktanya real. Tertulis di dalam kitabmu bahwa orang-orang Kristen mati karena dosa. Mana dalilnya? Paulus mengatakan karena dia Yesus mati maka kita bebas dari dosa. Dosa apa? Kalian mati itu karena dosa. Andai saja Yesus itu mati karena menebus dosa kutuk, kalian tidak mati-mati lagi. Berarti di rumah kalian itu ada jutaan nenek-nenek jompo yang kalian harus rawat karena nggak mati-mati. Buyutnya Rasmi ada 300, usia berapa? Usia 1000 tahun, 2000 tahun masih ngumpul di rumahnya. Ayo Rasmi, kau bertanggung jawab itu, kasih makan nenek-nenek, kakek-kakek di rumahmu ribuan. Karena sudah ditebus Yesus maka kalian tidak mati. Tapi faktanya Roma 8 nomor 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka jasmani memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memalukan. Katanya enggak mengalami kematian lagi karena dosa. Katanya dosa sudah tidak ada lagi karena sudah ditebus. Matamu suwe. Saya mau tanya nih adik-adik saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, terkait dengan Yesus mati di atas salib itu fungsinya apa, Dek? Menurut agama Kristen? Menebus dosa. Sepakat. Ya. Linda Faruk, Yesus disalib untuk menebus apa? Ya, menurut pemahaman iman Kristen menebus dosa. Menebus dosa. Roma 8 nomor 10? Nah, itu dia. Aku belum baca sebentar Bang. Tetapi jikalau iya, baca silakan baca. Tetapi jika jadi apanya ini? Pekerjaan apa ini? Apa yang ditebus ini? Utang onde-onde yang ditebus. Ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti sia-sia. Berarti ngapain di atas kayu salib itu? Sia-sia. Berarti mati? Ya, apa fungsinya? Ternyata mati karena dosa. Ya, memalukan. Udah bubar. Bubar, ngapain kalian capek-capek? Aku pulang. Bubar, ku bilang bubar. Tubuh Oten memang mati di dalam dosa. Ayo. Masih mau kau datang besok. Untung adik-adik saya ini sudah meninggalkan ajaran itu. Untung sekali. Fakta real terjadi kan? Dalil. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah kemudian membalas makar mereka. Kenapa? Karena Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Dia mengatakan dosa waris telah ditebus. Faktanya dia sendiri juga yang menulis. Orang Kristen mati karena dosa. Berat itu saudara-saudara. Jadi fungsi penebusan itu ya hanya obat kuping kalau berdasarkan Roma 8 nomor 10. Silakan adik-adik dikembangkan data itu. Lanjut. Siap, Masya Allah. Kita sapa nih, baru bergabung dulu Bang Anda. Ada si Flocky Boy. Halo Flocky Boy, selamat bergabung Flocky Boy. Flocky Boy. Ya. Flocky Boy. Ya, halo Flocky. Ya. Ya, Islam Kristen. Privasi Bang. Kalau memang privasi ngapain kau naik ke atas Dinda? Aduh. Oh, siapa?
Kalau privasi, udah kau bungkus aja imanmu itu dengan tiga kain warna-warni, kau ikat pakai karet, simpan dalam celana dalammu. Privasi. Sekali lagi saya tanya, Islam Kristen tidak? Floki. Ya udahlah, simpanlah ya. Simpan dalam celana dalammu. Privasi tapi naik ke atas. Rasmi. Ya. Ini aku mau nanya ini. Roma 8 nomor 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pertanyaannya, sekarang kamu hidup dalam daging apa hanya dalam roh? Di dalam dalam ibadah. Oke. Kita berusaha selalu di dalam roh ya. Karena buah-buah roh tercatat di Galatia, buah-buah roh itu Yang saya tanya, karena roh itu ada. Dengar dulu. Rasmi, Ada. yang saya tanya sekarang ini, Ya. kamu hidup di dalam roh apa hidup di dalam daging? Tadi roh Kristus ya, roh Kristus. Dengar, dengarkan saya baca. Sebentar, dengarkan saya baca lagi. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, pertanyaan saya, sekarang kamu hidup di dalam apa? Di dalam roh. Jadi dagingmu mana? Ya, karena kekristenan mengajarkan untuk mematikan keinginan daging. Siapa mematikan keinginan daging? Semua Ya, yang diinginkan itu ajaran dagingmu Kristen. itu kau makan semua. Yang diinginkan dagingmu itu kau ikuti semua. Dagingmu mau balok, kau Enggak, minum balok. Minum tidak. tua, whisky, vodka, semua kau mau. Babi, anjing, asu, padale, kuda nil, singa, biawak, kecoa. Semua kau penuhi keinginan dagingmu itu. Munafik kali kau jadi manusia. Orang-orang yang tidak memenuhi keinginan dagingnya itu adalah umat Islam. Yang diharamkan dia nggak sentuh. Kalian semua yang kalian diharamkan di dalam agama Yahudi, kalian makan semua. Bahkan makan manusia pun kalian boleh. Banyak cerita si penipu ini, anak-anak setan semua ini penipu. Oke, maka dengar dulu ya. Kalau cerita tentang makan itu bukan Berarti waktu perang salib begitu ya, dihalalkan. Kenapa di mute? Kenapa Ya, di mute? silakan, Yesus, makanya dengar dulu. Kalau tentang makan itu bukan keinginan daging. Dengar kata Yesus ya. Aku akan makan bersama engkau dan Abraham di surga. Itu kalau cerita tentang makan. Tetapi kalau tentang keinginan daging ataupun buah-buah dari daging, coba baca di Galatia 4. Daging itu adalah itu dia sihir, jahat, gitu-gitu dia ya. Tapi kalau buah-buah dari roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, keramah tamahan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, itulah buah-buah roh. Itulah yang kamu bacakan tadi, Nora. Jadi kita itu harus hidup dengan di bawah roh. Jadi buah-buah roh Sekarang itu yang ini aku kau bacakan hidup di tadi. dalam apa? Di dalam roh. Di dalam roh. Enggak gitu. Sekarang tidak Nah, rasmi. Ketika makanya- kau makan, dengar dulu tidak rasmi. Ketika kau makan, yang kenyang daging kau atau roh kau? Makanya sudah kukatakan tadi, kalau masalah makan itu tidak dikatakan keinginan daging, karena di surga juga makan. Kata Yesus, Jadi "Aku makan itu akan keinginan makan. siapa rupanya? Aku akan makan dengan engkau bersama Abraham Makan itu di keinginan surga." siapa rupanya? Mulai Tidak gila ada ini, mulai gila dimasukkan, ini. tidak ada dimasukkan ke keinginan apa. Belum kalau ada tentang orang makan. mati, belum Oke. ada pernah kita dengarkan
ada orang mati minta nasi? Belum ada. Ya minta nasi itu orang hidup karena dagingnya mau. Sekarang makan bukan keinginan daging. Betul-betul anak setan bebas ngomong. Anak setan bebas ngomong. Masa makan bukan keinginan daging? Sesuai data. Mana ceritanya? Jangan fitnah. Belum pernah saya mendengarkan terjadi kemudian ada kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena 3 mayat keluar dari kubur minta nasi. Nggak ada itu. Jadi orang itu minta nasi karena memang dagingnya yang membutuhkan. Orang kalau sudah mati daging nggak makan lagi. Alamak, inilah akibatnya kalau menyembah makhluk kuburan, aneh-aneh aja kan. Capek sama Rasmi. Tadi Rasmi mana dalilnya? Ada mewariskan dosa itu di mana dalilnya? Dari situ awalnya kalian itu ketahuan. Ingat ya, di dalam Kejadian 3 nomor 15 itu, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan setan dan keturunan manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Adam dan Hawa. Hari ini di antara Islam dan Kristen, siapa yang memfitnah Adam dan Hawa? Islam atau Kristen? Disitulah kita lihat bahwa dia adalah keturunan setan. Yang membela Adam dan Hawa itu keturunan Adam dan Hawa. Tapi yang memfitnah kemudian menjelek-jelekkan Adam dan Hawa itu adalah keturunan setan. Karena Yesus memang mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi memang ada manusia yang anak-anak iblis. Al-Quran juga mengatakan itu, minal jinnati wan nas. Setan itu, penyesat itu ada dari keturunan jin dan manusia. Jadi tidak salah kemudian ketika Yesus menuduh orang-orang yang mau menyalibkan Yesus sebagai anak-anak setan. Juga orang yang memusuhi Adam juga adalah anak-anak setan. Jadi jelas itu, saudara Rasmi, tolong direnungkan dulu itu. Apakah kemudian Anda berada pada kubu Adam dan keturunannya atau Anda berada pada kubu setan? Kalau Anda mengatakan Anda berada pada kubu Adam, kenapa Anda memfitnah Adam? Kalau Anda mengatakan Anda tidak membenci Adam, tidak membenci Hawa, kenapa Anda kemudian menerima doktrin pembodohan dengan mengatakan Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kenapa Anda kemudian menjelaskan, menguraikan, bahkan secara kelompok turun-temurun 2000 tahun, memfitnah Adam begitu keji dengan mengatakan Adam mewariskan dosa? Anda ini keturunan manusia atau keturunan kecoa? Anda keturunan kecoa Anda ini, bukan keturunan manusia Anda ini. Jawab itu dulu, saudara Rasmi, jawab itu dulu. Jangan sok paten, sok cantik, sok anak-anak Tuhan, anak-anak apa pula kau. Coba tunjukkan dulu dalilnya, Adam itu mewariskan dosa, silakan. Oke, saya jawab. Adam dikutuk karena pelanggaran. Nah, Anda katakan tadi Anda dikutuk mati itu karena ketentuan Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu menentukan kalian mati tanpa suatu kesalahan? Ya itu tadi Anda yang menyatakan itu ketentuan Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu menentukan Anda dimakan cacing? Dalil, jangan ngaco. Kejadian 6 nomor 3. Akulah Tuhan yang mematikan manusia. Usianya cuma 120 tahun saja. Rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia, sebab mereka hidup hanya 120 tahun. Berarti Tuhan sudah menentukan 120 meskipun tidak sesuai dengan fakta. Begitu Rasmi. Kau ganti nama aja lah, jangan Rasmi, nggak bagus. Rak telur aja, rak telur. Itu lebih cocok. Rasmi terlalu bagus, rak telur aja, telur busuk. Amporo. Nggak ada otak, nggak ada ilmu. Naik lagi dia. Mana dalilnya? Coba, tunjukkan dalil. Jangan bergeser kemana-mana dulu. Tunjukkan dalilnya di mana ada mewariskan dosa, silakan. Ya, karena terjadi kepada kita, ya. Sekarang Anda jawab dulu, kenapa Tuhan Anda membuat Anda mati dimakan cacing, busuk, bau bangkai? Kenapa? Tanpa kesalahan. Baca Wahyu. Jawab dulu. Wahyu 13 nomor 10 kau baca, Rasmi.
Wahyu 13 nomor 10. Barang Tanpa siapa ditentukan kesalahan. untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang apa ditentukan untuk dibunuh, ia harus dibunuh. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang. Yang menentukan untuk dibunuh itu siapa? Kejahatan ditentukan oleh siapa? Aku akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan ini siapa? Di dalam kitab Kejadian 3 nomor 15 ini yang menentu aku akan mengadakan. Yang mengadakan ini siapa? Permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Ya Tuhan lah. Bukan itu poinnya. Sekarang permasalahannya adalah mana dosa warisnya ada mana? Kenapa kau fitnah? Kenapa kau bermusuhan dengan Adam? Keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunannya. Keturunanmu, di situ iblis, di situ Adam, Hawa. Nah sekarang kamu berdiri dengan memfitnah Adam. Pertanyaannya, kamu ini keturunan siapa? Kalau keturunan Adam nggak mungkin. Umat Islam jelas. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam alaihissalam diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Dia diampuni dosa-dosanya, diampuni kemudian kesalahannya, kehilafannya, karena dia hanya lupa. Dia jatuh kemudian makan buah itu karena lupa, bukan dia sengaja. Itu dalam Al-Quran. Nah, maka kami umat Islam memuliakan Adam alaihissalam, atasnya keselamatan. Nah sekarang kok malah bukan Adam aja yang dikutuk olehmu, tapi semua keturunannya. Dalilnya mana? Kalau Anda tidak memberikan dalil, berarti Anda sama saja dengan iblis. Berarti Anda adalah keturunan sibilisisis. Nah, itu berlaku untuk teman-teman Kristen yang ada di bawah juga. Coba, kalian punya PR dari kami, carikan kami data bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya untuk melegalkan Kristus mati nebus dosa. Tapi faktanya, Roma 8:10, kalian juga mati karena dosa. Pret. Lanjut. Nah, demikian tadi kamu sih ini mana perdebatan itu berlangsung dan ngeyelnya bukan main itu sih Rasmi itu. Betina satu itu mulutnya kasarnya bukan main. Tapi sekarang agak mending ya semenjak pernah didatangi sama Akhi Suma itu, jadi agak mending. Dulu penghujat luar biasa ini betina satu ini. Edis, terus Sofiatul, terus ini satu ini ya Rasmi ini. Karena tujuannya waktu itu dia pernah bocor ya, artinya orang Kristen sendiri yang ngomong itu, ayo kita hujat-hujat aja Islam itu, katanya nabinya umat Islam itu kita hujat-hujat aja, nanti kita dapat koin banyak katanya. Itu pernah dia menyampaikan hal itu. Nah setelah itu pada kesempatan yang pernah terjadi ya, ketika Akhi Suma itu ke Medan dicari dia dapat. Semenjak itulah dia tidak menghujat masih, tapi sudah mulai berkurang karena mungkin takut sama Akhi Suma itu ya, karena didatangi ke rumahnya itu pernah terjadi gitu. Dan apa yang pernah berlaku ya, tentang bagaimana Rasmi ini perempuan apa ini, sundal dia tuh, janda juga dia sundal. Jadi perempuan-perempuan Kristen itu kadang tidak tahu malu gitu ya, menghujat-hujat, menghina-hina ya, mengolok-olok itu agama orang, nabinya orang ya, menghina-hina umat Islam, tapi dia sendiri kelakuannya tidak lebih baik dari binatang, tidak lebih mulia dari binatang gitu. Jadi ya inilah jadi rancu gitu ya. Memang dasar mereka ini orang-orang tak punya malu. Itulah kafir ya, namanya juga kafir. Pasti dia begitu dari semenjak zaman dahulu hingga sekarang itu tak ada jauh beda. Tidak ada berubah, malah semakin parah gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب